Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Juga selamat pagi buat Tante dan Om Yesaya sekeluarga di tempat. Kembali kita bertemu pagi hari ini dengan sarapan pagi. Sarapan yang senantiasa memberikan kekuatan baik tubuh, jiwa maupun roh kita. Sarapan pagi hari ini saya beri tema, seberapa dekat kita dengan Tuhan. Seorang istri selalu mempunyai waktu untuk berkomunikasi dengan suaminya. Cara paling mudah untuk mengukur kedekatan hubungan antara suami istri tersebut. Sehingga suami istri tersebut saling memahami pasangannya masing-masing. Lalu, sebagai jemaat Tuhan, seberapa dekat hubungan kita dengan Allah? Daud sudah diurapi menjadi raja ketika berumur 17 tahun. Tetapi kenyataannya dia belum menjadi raja. Daud baru menjadi raja pada saat berumur 30 tahun. Daud adalah orang yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dia selalu mempunyai kerinduan untuk ada di hadirat-Nya. Kita akan buka dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Mazmur pasal 27 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Keintiman dengan Tuhan bukan sekedar kita mempunyai banyak waktu untuk Tuhan, tetapi juga seberapa kita mengenal Tuhan kita. Kita akan buka dalam Mazmur 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat 28, demikian firman Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ayat ini adalah suatu doa dari seorang yang tahu artinya hidup dekat dengan Allah. Sekalipun Daud berulang kali dikejar-kejar masalah, Daud tetap berpegang teguh pada firman Allah. Daud percaya Tuhan adalah perlindungannya di tengah permasalahannya. Daud tetap mengimani janji Tuhan, walaupun dia cukup lama menanti penggenapannya. Daud tetap mengasihi Tuhan. Dia selalu menantikan Tuhan hingga dia berkata dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Begitu setianya Daud kepada Tuhan, hingga meskipun dia mengalami pencobaan, masalah, bahkan anaknya sendiri mengkhianatinya, tapi dia tetap memegang teguh janji Tuhan. Saya mau berbagi sedikit kisah hubungan cinta saya dengan suami saya. Tidak terasa hubungan kami sebagai suami istri pada bulan ini sudah 28 tahun. Begitu banyak rintangan yang kami hadapi. Kedua orang tua tidak saling menyetujui karena asalnya saya orang seberang. Tapi itu tidak mematikan cinta saya pada suami saya. Meskipun saya harus berpisah dengan dia selama 14 tahun. Tuhan mempertemukan kembali pada kami 14 tahun kemudian. Hingga saat ini
saya tetap mencintai suami saya. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tetap setia pada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan sampai menduakan Tuhan. Seperti yang Daud alami. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan janjinya pada Daud dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Firman Tuhan berkata di sini, "Aku berkenan pada orang yang melakukan segala kehendakku." Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan perbuatan kita, tutur kata kita, tingkah laku kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya melalui perbuatan kita, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kalau kita mengasihi dan mencintai pasangan kita, pasti kita selalu rindu untuk dekat dengan pasangan kita. Tidak bertemu satu hari saja, rasanya rindu berat. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus mempunyai waktu untuk berdoa, mencari Tuhan, dan selalu hidup intim dengan Tuhan. Sama seperti Daud. Dan sebagai seorang Kristen, kita harus datang dekat kepadanya untuk memahami siapakah Yesus itu. Karena dalam Mazmur 73 ayat yang ke-27, kita akan buka dalam Mazmur 73 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ini peringatan yang sangat keras bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Apabila kita menjauhkan diri kita dari Tuhan, Tuhan tidak berkenan kepada kita. Jadi, untuk dekat dengan Tuhan, kita harus meninggalkan dosa dan kejahatan dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak suka dekat dengan dosa. Kita akan buka dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Di sini Tuhan mengingatkan kita kembali supaya kita menjauhkan diri kita dari segala jenis dosa, apapun itu. Supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak dikotori atau dinodai dengan dosa apapun. Sekian sarapan pagi yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.